Perkenalkan, nama saya Nauraza Salsabila dan rekan saya Dewi Fortuna Lili. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang biodata singkat dari Jeko. Nah, Jeko sendiri berdiri pada tahun 2005 yang didirikan oleh Joni Andrean. Nah, Jeko merupakan perusahaan yang sudah go internasional loh. Nah, salah satunya itu berada di Singapura, Malaysia, Saudi Arabia, ada di Hong Kong, dan ada juga di Manila. Dan mereka mempunyai planning untuk buka di Abu Dhabi, yaitu Timur Tengah. Nah, selanjutnya saya bakalan menjelaskan penerapan riset pemasaran. Nah, di sini kita bakalan melihat pengembangan produk dari Jeko sendiri, di mana untuk evaluasi pasar, di mana untuk pengembangan produknya pada setiap 3 bulan sekali, Jeko akan melakukan evaluasi pasar, di mana mereka tuh ingin mengetahui minat konsumennya. Dan dari sana mereka juga bakalan melihat segi produknya, apakah produk mereka menjadi unggulan, dan setelah mereka mengetahui itu, mereka akan melakukan inovasi dan standarisasi. Terus selanjutnya pengembangan merek. Kekuatan merek yang dimiliki oleh Jeko dan Akan Coffee sendiri, mereka itu memiliki kekuatan merek yang bisa dibilang sangat bagus karena brand mereka tuh cukup kuat di hati konsumennya. Jadi buat berpaling dari Jeko sendiri, konsumen itu susah berpaling. Nah, hal ini tuh membuat Jeko mempunyai posisi sendiri di hati penggemarnya. Terus itu pengembangan pemasarannya. Mereka itu menggunakan promosi melalui media, salah satunya itu melalui Instagram, Facebook, dan juga baliho. Tapi mereka tuh jarang melakukan promosi, iklan dan lain-lain sebagainya. Karena menurut Jeko pribadi, melakukan iklan itu untuk apa? Karena mereka udah punya posisi tersendiri di hati penggemarnya. Terus itu Jeko juga melakukan inovasi dengan menjual produk mereka melalui food truck. Terus itu mereka juga melakukan acara penggalangan dana di mana ini dilakukan setahun sekali. Nah, selanjutnya ada penerapan manajemen pemasaran internasional. Yang pertama ada global pricing. Ada dua strategi penerapan global pricing. Yang pertama market skimming dan penetapan harga penetrasi. Nah, dengan kesuksesannya ini, Jeko lebih baik untuk menggunakan strategi penerapan harga penetrasi. Penetapan harga penetrasi menggunakan harga sebagai alat bersaing yang dimana bertujuan untuk mengambil posisi pasar. Selanjutnya ada logistik dan distribusi. Dalam produksi makanan dan minuman, meskipun beberapa bahan baku merupakan komoditas yang memiliki harga dan proses yang cukup stabil, tapi keadaan ekonomi dan perkembangan teknologi yang ada membuat proses produksinya menjadi kurang dapat untuk diprediksi. Selanjutnya ada ekspor dan impor. Nah, seiring dengan kejayaannya Jeko yang dimulai hanya dengan 5 gerai saja, sekarang mereka melakukan ekspansi pasar ekspor yang 15 diantaranya yaitu ada di Singapura, Malaysia, Manila, Hong Kong, dan Saudi Arabia. Perusahaan Jeko melakukan positioning dekat dengan konsumennya. Nah, di mana mereka melakukan terobosan baru seperti produk varian minuman coklatnya yang dimana diimpor langsung dari Belgia. Begitu juga dengan produk donatnya yang bertopping yang juga diimpor dari California. Bahan baku lainnya juga diimpor dari beberapa negara, contohnya susu dari Selandia Baru dan beberapa minuman yang diimpor dari Italia dan Costa Rica. Selanjutnya bakalan dijelaskan tentang pengembangan produk dan merek dari Jeko. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang brand elemen. Yang pertama ada memorability.
Nah, di sini kalian coba pikirkan tentang logo Jeko. Pasti kalian langsung mengingatnya kan? Apalagi dengan logonya. Nah, nama dan logo sederhana ini menjadikan Jeko gampang untuk diingat oleh konsumennya. Yang kedua ada meaningfulness. Nah, Jeko memiliki huruf J dan Ko, yaitu J melambangkan nama dari pemiliknya, yaitu Johnny Andrean, dan Ko merupakan kepanjangan dari corporation. Logo Jeko menggunakan burung merak sebagai logonya, yang memiliki arti keindahan, kelembutan, kehalusan yang dituangkan dalam rasa dan bentuk donat. Dan tidak lupa juga Jeko menggunakan namanya untuk produknya seperti J-pop, Coffee, dan Jeko. Yang ketiga adalah likability. Nah, di sini Jeko berusaha untuk memikat lebih banyak konsumen, yang dimana mereka menyediakan varian rasa dan menu dari produk-produknya. Dan tidak lupa juga produk-produk mereka menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan premium, dan menggunakan topping-topping yang sangat menarik dan indah. Transferability, di mana transferability ini mereka itu mengukur sejauh mana merek ini menambah ikutis merek atau produk baru atau di pasar baru untuk merek tersebut. Nah, dari yang kita ketahui, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transferabilitas, yang dimana itu akan mengukur sejauh mana elemen merek menambah ekuitas merek untuk produk baru atau pasar baru dari sebuah merek. Nah, di luar negeri ini Jeko ini termasuk masih baru. Jadi kayak Jeko ini untuk mempermudah konsumennya dalam segi menu, mereka itu ngasih nama yang unik untuk setiap produk yang mereka pasarkan. Contohnya untuk J-Pops yang dimana ini tuh bentuknya donat kecil. Terus selanjutnya ada J-Cool yang merupakan yogurt dari Jeko sendiri. Terus ada produk untuk kopinya itu dinamakan Jeko Coffee. Nah, adaptability-nya sendiri. Sebelumnya di sini tuh Jeko tuh mempertahankan logonya dengan tulisan donat dan kopi. Namun sering berjalannya waktu, mereka tuh agar mempermudah pelanggannya, mereka juga mempersingkat namanya menjadi Jeko tanpa penambahan donat and coffee. Selain itu, awal berdirinya Jeko sendiri dikarenakan Johnny Andreas ini sering bepergian ke luar negeri. Terus di Amerika dia juga melihat, wah ini ide bisnisnya menarik. Jadi awal mula Jeko ini ada karena Johnny Andreas mendapatkan inspirasi dari dari toko donat khas Amerika Serikat. Nah, dari profitability-nya kita bisa tahu, banyak yang mengatakan bahwa logo yang digunakan Jeko ini mirip dengan logo Starbucks. Namun sebenarnya itu nggak sama, karena logonya saja mirip, tapi warnanya itu berbeda. Jeko menggunakan warna dominan oranye dan menggunakan burung merak di tengah logonya. Sedangkan kalau Starbucks mereka itu menggunakan warna hijau dan putri duyung. Nah, selanjutnya ada penerapan komunikasi dalam pemasaran. Kalau kita cari tahu model-model IMC yang digunakan oleh perusahaan Jeko ini, mereka itu menggunakan periklanan, pemasaran secara langsung, acara yang bertujuan untuk mempromosikan produknya. Model-model IMC yang digunakan oleh Jeko. Yang pertama ada periklanan. Nah, periklanan yang dipakai oleh perusahaan Jeko adalah seperti billboard, poster, dan juga brosur. Dalam hal ini sangat mudah ditemukan di pusat-pusat kota, yang tentu saja memudahkan bagi pelanggan untuk tahu produk-produk Jeko.
Periklanan juga akan menimbulkan brand awareness atau kesadaran merek terhadap pelanggan yang pernah mengkonsumsi produk Jeko. Terus pemasaran secara langsung. Nah, pemasaran secara langsung yang dilakukan Jeko adalah dia itu berbentuk blog atau website, di mana dia itu juga menyertakan email perusahaannya. Tujuannya supaya pelanggannya lebih mengetahui produk Jeko Donat and Coffee tanpa harus ke outlet terdekat dari Jeko. Terus acara yang bertujuan mempromosikan produknya. Nah, tadi kan di awal udah disinggung bahwa Jeko itu punya food truck dan juga mereka melakukan acara amal. Di mana itu mereka itu tujuan acara tersebut itu yaitu mempromosikan produk mereka apalagi. Nah, sekian dan terima kasih dari kami.